Salam, agama yang paling benar adalah agama ini, karena tauhid itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan juga nabi terakhir. Video ini bahan bagi Anda yang mau menentukan mau masuk mu'alaf atau tidak. Agama yang benar hanya Islam. Oh begitu Ustaz? Kok egois banget? Loh, bukan egois. Memang Tuhan hanya menurunkan satu agama namanya Islam. Dari dulu tuh begitu. Semua nabi itu agamanya Islam, akidahnya sama, syariatnya beda-beda. Di zaman Nabi Musa, syariatnya Bani Israel, kalau Anda terkena kotoran pakaian itu harus digunting, gak bisa dibasuh. Syariatnya beda. Sholat 5 waktu yang kita praktekkan sekarang, zaman dulu nggak ada. Adanya Nabi Muhammad SAW. Ada bersuci, kaifiyahnya juga beda. Syariatnya beda-beda, akidahnya mah sama. Kenapa kok akidahnya sama? Ya karena Tuhannya juga sama. Eta-eta keneh gitu. Tuhannya nggak berubah-berubah kan dari dulu. Tuhannya Nabi Adam memang beda dengan Nabi Muhammad. Ya enggak. Akidahnya sama di mana-mana deh. Bahwa Nabi mengajarkan la ilaha illallah. Oke, baik. Berhenti kamu Nurdin. Kamu hanya asal ngomong dan pelajaranmu adalah pelajaran itu-itu saja dan kacamatamu kacamata kuda. Tolong diperbaiki kacamatamu itu. Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Jelas baru muncul dari mulut seorang gembala kambing yang suka bertapa di gua abad ke-7 Masehi, sebagai sebuah nama Tuhan yang sudah dipatenkan sendiri oleh Muslim. Tentu nama itu berdiri sendiri dan tak ada nama lain, sejalan dengan konsep tauhid yang sangat dibanggakan oleh umat Islam. Tentu tidak ada nama Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum munculnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tampil terlebih dahulu Elohim pencipta semesta alam yang memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh kepada Nabi Musa ataupun yang lainnya. Yesaya 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung ataupun batu hitam. Nama Yahweh juga kekal selamanya dan tak pernah berganti nama. Keluaran 3 ayat 15, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Allah Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun temurun. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan ada nama Tuhan pencipta Yahweh. Ya, kalau di sana dituliskan ALLAH yang duluan eksis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang eksis di abad ke-7 Masehi itu saat semesta sudah diciptakan oleh Yahweh. Jadi pencipta langit dan bumi itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ya Ustadz ya, atau siapapun Anda, jika Yahweh sudah lebih dulu eksis sebagai pencipta semesta alam dan semesti yang ditulis Kejadian kitab Taurat, lantas siapakah Allah SWT yang juga mengaku adalah Tuhan yang minta disembah? Yang kedua, sebelum saya jelaskan, apakah Allah SWT pernah eksis dan memperkenalkan namanya secara langsung kepada Muhammad? Jawab. Yang ketiga, hampir semua perkataan Allah SWT di Quran adalah hasil menceritakan kembali isi kitab-kitab Yahudi dan Kristen yang ditulis oleh para nabi dan rasul.
Seperti Mazmur 95 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang keempat, Allah SWT tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad, melainkan hanya melalui Jibril yang selalu mengatasnamakan firman Allah SWT. Padahal perkataan Jibril tersebut lebih banyak menceritakan kembali isi kitab-kitab yang ditulis para nabi dan rasul Israel. Seperti lalu dikatakanlah di dalam Quran, Allah kamu dan Allahku adalah sama, yaitu SWT. Yesaya 2 ayat 8, negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangan sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Pernahkah Anda pergi ke Mekah ataupun naik haji? Saya harus berdesak-desakan dengan banyak orang hanya untuk mencium batu hitam itu. Tetapi apalah daya, begitu kekarnya orang Afrika dan orang-orang India yang badannya gede dan kita harus melewati. Sayang saya tidak bisa sampai ke sana. Tidak perlu. Dan ketika saya naik haji lagi di suatu waktu, saya mampu bahkan sepi orang, saya melakukan hal yang tidak terpuji di sana, yaitu mengambil sebongkah sehingga saya jadikan bahan untuk kenang-kenangan biasa orang Indonesia. Yang kelima, kepada Allah SWT tidak punya buah pikiran sendiri sehingga harus mencontek dan menceritakan ulang karya tulis Musa di dalam kitab Taurat dan tulisan-tulisan para nabi dan rasul Israel lainnya. Lalu saya juga bertanya, ketika saya menemukan firman Tuhan ini di dalam Alkitab Roma 3 ayat 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dalam pengertian Allah di sini bukan SWT, tidak ada subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan dengan apa yang diterangkan oleh Ustadz Nuruddin tadi. Ya, kalau orang Islam gayanya pokoknya meyakinkan. Padahal tidak ada bukti secara arkeologis ataupun data tertulis bahwa pencipta langit dan bumi disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Roma 3 ayat 30 sampai 31 artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Artinya iman ini menjadi bagian penting daripada melaksanakan seluruh hukum Taurat itu. Karena iman itu melahirkan ajaran kasih. Kasih itu tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seperti yang saya lakukan sebelum saya mengenal Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus itu boleh melarang orang ibadah, boleh itu mengacaukan, bahkan merusak tempat ibadah orang. Itu sangat hina sekali. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yakni Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini penting iman yang jelas ini. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia
Kristus Yesus. Kisah Para Rasul 17 ayat 23 mohon dicatat oleh saudara-saudara. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepadamu. Begitu Ustadz Nuruddin, jangan menjelaskan bahwa seolah-olah sama, tidak sama. Ketika dalam penyembahan mereka menegakkan kebenaran Allah menurut mereka sendiri, lalu dilakukanlah penjelasan-penjelasan bahkan penafsiran yang radikal, sehingga mereka menggunakan tafsirannya itu yang paling benar, seperti yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz yang ada di manapun dan kampung manapun. Semakin banyak ustadz, semakin banyak tafsirnya. Oleh karena itu, kesimpulannya, seluruh nabi selain Muhammad tidak pernah menyebutkan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang muncul dari mulut seorang Arab yang tidak mengenal secara teologis, dan tentu saja dia buta mata, buta hati, buta telinganya juga, dan juga buta huruf. Yang paling sadis adalah para pengikutnya membabi buta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.